Nah, ini ada contoh-contohnya. Tidak harus dengan gontok-gontokan ya. Tidak harus dengan gontok-gontokan, tapi biasanya ada gontok-gontokan ilmu. Tahu gontok-gontokan ilmu? Cuk hukumnya cuk ustad ini. Oh, paharang-harang. Nah, kita ngalah. Misalnya, bersikap lemah lembut kepada orang yang belum tahu dalam pengajaran. Biasanya kalau yang belum belajar mah teteh tong kosong nyari bunyinya, atau dalam tahap level 1 belajarnya itu. Dikatakan bahwa seorang ulama mengatakan ketika kita belajar ilmu agama, maka kita akan melalui 3 tahapan. Ya, ketika kita mulai belajar ilmu agama, kita akan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Ketika mulai belajar, sombong, merasa dirinya yang paling benar. Oh, ini udah dapat ilmunya. Oh, yang itu berarti salah. Ketika dapat ilmu yang baru, tapi ternyata dia belum sampai ke sana ilmunya, merasa ada gini, itu merasa lebih baik, sombong. Maka kita yang sudah lebih paham ada di level 2, yaitu apa level 2? Tawadhu, atau merasa rendah hati. Kasihan memandang orang lain teh. Kasihan ya belum dapat ilmunya, kasihannya mungkin dia belum tahu. Di ngelehan kita yang ada di level 2. Oh iya boleh. Ada umumnya gini. Oh iya boleh. Ditiung wae gegaya bogan teu hareudang. Iya, mohon teu hareudang. Teu ieu nya komo teteh we. Iya, asal kau bahagia. Sebutkan itu pengaruh modal. Karena lamun dilawan papan jangan, atau bahkan agama kita yang dicaci, dihina. Nauzubillah ya. Kemudian level ketiganya, ini semoga kita semua sampai pada level ketiga ya. Yaitu apa? Semakin makin banyak belajar, semakin kita tidak tahu apa-apa. Semakin kelihatan kita bodoh nanti. Semakin terasa, oh ada ilmu ini ya. Oh selama ini saya kemana saja. Oh begini ya. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Nah itulah ketika kita sudah ada di level yang ketiga, itu menurut para ulama. Dan ini hikmahnya, hikmah dari para ulama, bukan hadis ini. Ya, berarti hikmahnya buat kita ketika ada yang berbeda pendapat, bersikap lemah lembutlah. Ketika kepada orang yang belum tahu dalam pengajaran. Kedua, kepada orang yang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik tahu? Orang fasik ini adalah orang yang sudah tahu hukumnya tapi dia tidak melakukannya, yaitu melarang perbuatannya, yaitu kepada orang fasik ini, dan meninggalkan kesalahannya serta mengingkarinya dengan ucapan dan perbuatan. Cukup kok nya mangga, tapi saya tidak setuju. Sudah tidak sampai kepada tangan, tidak sampai kepada hal yang lebih parah gitu ya. Lebih-lebih ketika dihajatkan untuk melunakkan hatinya. Karena orang-orang yang keras hatinya ini mah harus kitanya yang lebih banyak walanya tadi ya. Harus banyak keberpihakannya. Baik, terakhir ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Rasulullah. Seraya berkata, dia saudara yang jelek dalam keluarga. Nah, ini lembuting baru Nabi nyebutkan. Dia saudara yang jelek dalam keluarga, sambil menemui Rasulullah, sambil mengungkapkan kata-kata tersebut untuk keluarganya gitu. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Ari di luar mah teriak-teriak. Itu orangnya jahat sekali, tapi pas ketemu Nabi jadi melembut. Nah, ini adab terhadap Rasulullah. Maka Aisyah berkata,
yang kau katakan. Nah tadi mah nggak gitu kamu nadanya. Pas datang sampai dengan Rasulullah langsung turun tensinya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, kapankah kamu melihatku mengatakan perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di hadapan Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Ingat pola manusia yang wajib, sunnah, dan haram. Seburuk-seburuknya manusia adalah yang haram tadi. Kumaha? Yang tidak diharapkan kedatangannya. Jadi lamun maot teh sanes innalillahi, alhamdulillah maot oge. Seburuk-buruknya manusia. Jadi tidak diharapkan kedatangannya, karena pas kedatangannya membuat banyak kerusakan. Itulah seburuk-buruknya orang. Jadi nggak usah dibalas, karena yang buruk mah akan berdampak dengan keburukannya tadi ya. Manusia yang wajib, ingat sunnah, haram, makruh. Masih ingat kan yang itu ya? Ini juga bukan hadis. Manusia yang wajib, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Kalau nggak ada itu teh, ada yang kurang. Kalau yang sunnah ditunggu-tunggu, kalaupun tidak ada ya tidak terlalu berdampak apa-apa. Kalau yang makruh mending gitu aya, ada aya oge, tidak ada manfaatnya. Manusia yang haram sudah ke laut saja, kalaupun ada bawa kerusakan. Nah, uzubillah, itu seburuk-buruknya orang yang melakukan kekejian. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa melaksanakan mudoroh ini, atau kita ini berhubungan dengan akal gitu ya, bisa mencerna mana yang menjadi prioritas, mana yang jadi urgenitas. Jadi kita teh pandai-pandai. Kira-kira kalau ini banyak menghasilkan mudorotnya, nah itu tadi mundur selangkah untuk mencegah mudorot yang lebih banyak. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, semoga Allah ampuni. Yang benarnya itu baiknya dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu bukan dari kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.